Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I atau PTPN 1, Bapak Abdul Rifairas. Selamat pagi Pak Rifai, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mbak Sasa. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk CNBC Indonesia. Baik, terima kasih. Pak Rifai, di tengah pemerintah yang tengah menggencarkan hilirisasi sebagai nilai tambah dari berbagai komoditas, kita tahu Pak bahwa PTPN saat ini juga tengah mengembangkan bioetanol. Bahkan PTPN 1 kini menjadi satu-satunya BUMN pangan ya Pak yang produksi bioetanol. Kita penasaran nih Pak, sebetulnya seberapa strategis sih bisnis bioetanol ini, kemudian bagaimana dampaknya juga bagi ketahanan pangan maupun energi tanah air? Iya, secara khusus saya ingin sampaikan bahwa bila kita berbicara soal bioetanol, sesungguhnya merupakan salah satu pilar penting yang sangat strategis untuk melakukan transformasi di PTPN 1. Tentunya dalam mengembangkan hilirisasi komoditas perkebunan dan bagaimana meng-create yang disebut dengan value added atau nilai tambah yang lebih tinggi. Kami di PTPN 1 memiliki anak perusahaan yang namanya PT Energi Agro Nusantara atau disingkat Enero ya, di bawah PTPN 1 Persero, yang hari ini kita melakukan pengolahan tetes tebu atau yang disebut dengan molase menjadi berbagai produk yang bernilai tinggi. Nah, kemudian produk-produk ini mempunyai banyak varian, misalnya ada full grade, kemudian ada extra neutral alkohol, technical alkohol, lalu juga kita kenal ada produk turunannya. Bahkan dari spiritus kemudian bisa menjadi pupuk hayati, sekaligus bisa menjadi untuk farmasi maupun untuk kebutuhan kosmetik. Nah itu kita miliki. Nah karena itu kita melihat bahwa nilai strategis dari konteks energi terbarukan ini, khususnya etanol atau bioetanol, itu memiliki peran yang penting dalam mendukung transisi menuju energi terbarukan atau EBT. Nah, yang juga kalau kita bicara soal EBT itu kan energi bersih dan tanpa limbah. Dan kita juga sekaligus bisa mengurangi ketergantungan kita dalam mengimpor bahan bakar fosil ya. Nah, ini yang menarik, dan ketika misalnya pemerintah itu memberi mandat ke kami atau memberikan suatu kebijakan mandatory blending bioetanol ataupun gasoline misalnya secara nasional, maka PTPN 1 itu siap untuk menempatkan diri dan mengalokasikan seluruh kapasitas produksi fuel grade etanol hingga mencapai 30 juta liter per tahun. Ya tentu dalam mendukung program yang dimandatori secara khusus oleh pemerintah, khususnya untuk mengembangkan bioetanol atau gasoline. Itu yang mempunyai nilai strategis. Nah, tetapi ke depan kami itu sebenarnya tidak hanya menjadi membuat suatu bisnis baru bagi perseroan, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi nyata PTPN 1 ya Persero dalam mendukung ketahanan energi nasional, lalu dalam kerangka mengurangi emisi karbon dan pengembangan energi hijau. Itu yang kita harapkan ke depan. Dengan langkah strategis tersebut, sejauh ini gambaran kapasitas produksi bioetanol dari PTPN 1 melalui anak usaha Enero tadi ini berapa besar sih Pak? Iya, kapasitas produksi kita hari ini ya dari pabrik bioetanol Enero ini itu mencapai 100 kiloliter per day ya, atau per hari, atau sekitar 30 juta liter per year. Nah, kita tentunya selalu menyesuaikan dengan permintaan, demandingnya seberapa banyak. Kita menyesuaikan dengan tingginya permintaan pasar domestik yang seperti kita rasakan atau kita telah lakukan saat ini. Itu dalam sepanjang tahun 2025 itu kita sudah melakukan atau melahirkan produksi mencapai sekitar 31 juta liter. Atau tingkat utilisasinya dari pabrik yang kita lakukan ini melampaui 100%, yang tentu dengan adanya optimalisasi operasional yang kita lakukan hari ini.
Artinya sudah bisa dipastikan PTPN 1 siap ya Pak untuk memenuhi Kita siap kebutuhan mendukung domestik. program pemerintah. Sekarang tinggal bagaimana membangun understanding masyarakat atau publik tentang pemanfaatan energi baru terbarukan.